19 Juni 2025, Himpunan Mahasiswa Rumpin dan warga masyarakat sekitar yang terdampak oleh jalur tambang melakukan aksi Long March. Aksi yang luar biasa melelahkan ini menempuh kurang lebih 26 km dari mulai Rumpin sampai dengan Pemda Kabupaten Bogor. Sepanjang perjalanan kami disuguhi oleh truk-truk besar yang hilir mudik lalu lalang melintas dan melewati kami. Sambil sesekali mata kami harus terdampak debu hingga perih menemani proses perjalanan kami. Jumlah peserta aksi yang tidak banyak ini tidak juga menghentikan niat para peserta aksi untuk terus bersuara dan menyampaikan pendapatnya. Perkenalkan, nama saya Ananda Sugiarto, saya dari Himpunan Mahasiswa Rumpin. Hari ini kita lagi mengadakan aksi Long March sejauh 26 km terkait jam operasional. Terus ada beberapa poin tuntutan. Yang pertama itu jam operasional, kedua fasilitas kesehatan, ketiga itu tentang jalur tambang. Kan saya dengar katanya udah banyak banget ya yang korbannya, itu total kira-kira udah berapa ya? Ya, kebetulan untuk rentan 1 bulan ini udah 4 korban. Dan korban itu semua dari pelajar. Semua dari pelajar? Ya. Nah kan di sini saya lihat ada jam operasional itu jam 22 sampai jam 5 subuh. Apakah itu sudah terrealisasi dengan baik? Karena dari tadi saya lihat masih banyak kendaraan-kendaraan yang seharusnya nggak ada. Belum terrealisasi sama sekali karena nggak adanya pengawasan dari pemerintah terkait. Harusnya pemerintah lebih melek terkait Perbup yang sudah disahkan, sudah dilegalkan, harusnya mengawal sampai tuntas. Tapi nyatanya hari ini nggak ada sama sekali. Kita jalan pun beriringan dengan tronton. Kami nggak ingin lagi ada korban jiwa, terutama di jalan-jalan kita gitu. Dan terutama pada anak-anak sekolah, kayak gitulah. Oke. Ada pesan yang ingin disampaikan kepada pemerintahan secara langsung dan terbuka? Kami harap pemerintah harus melek lagi, harus lihat ke jalan, realita di jalan itu seperti apa, dan lihat para keluarga korban yang ditinggalkan. Sekiranya sudah banyak korban jiwa yang jatuh, sudah banyak sekali korban jiwa yang terdampak, sudah banyak sekali korban-korban yang akhirnya harus kehilangan nyawa karena tidak jelasnya regulasi dan jalur tambang maut ini beberapa waktu ke belakang. Meski terpampang aturan mengenai jam operasional truk tambang, tapi bisa kalian lihat sendiri bagaimana truk-truk itu tetap bisa leluasa bergerak dan melaju silih berganti. Seperti tidak ada yang mengawasi, seperti tidak juga ada yang mencoba menegur mereka. Dukung ya Pak ya? Dan seperti semuanya baik-baik saja, bahkan seperti tidak ada aturan sama sekali. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa terus terjadi? Maka dari itu, mereka melakukan aksi dan berusaha untuk menanyakan kondisi saat ini, serta menagih dan meminta ada pihak-pihak berwenang kepada pemerintahan Kabupaten Bogor untuk memberikan solusi yang pasti agar tidak ada lagi korban-korban jiwa yang jatuh ke depannya atau di lain hari.
sambil istirahat teman-teman. Sambil istirahat teman-teman, sekali lagi buat kawan-kawan yang merasa sakit tadi. Nanti salah satu di antara kita mulai berhitung dulu kali ya. Nah, 1, 2, 3. Ya, jadi kawan-kawan yang aksi ini, yang long march dan ini sudah maghrib, kita ada di wilayah sepertinya ini udah masuk ke wilayah dekat-dekat Cibinong ya. Dan kawan-kawan sekarang lagi prepare mau berangkat ke Pemda, ke sana ke kantor Bupati. So, bagaimana kelanjutannya? Long march-nya jauh banget cuy, dari Rumpin sampai ke Pemda tuh lumayan jauh. Dan kawan-kawan semua sedang dan kawan-kawan sedang briefing di belakang. So, kedepannya kayak gimana, ikutin terus aja. Mobil. Berjuang kita sampai menang. Aksi sudah sampai ke depan kantor Pemda Kabupaten Bogor dan mereka sedang bersiap untuk melakukan orasi, tabur bunga dan lain sebagainya. Mereka sudah menempuh jarak yang cukup jauh dari Rumpin sampai dengan ke Pemda dengan melakukan jalan kaki. Hampir tiap bulan ada korban jiwa, dan yang terakhir di Rumpin 3 orang nyawa melayang karena jalur tambang ini. Gak pernah ada kejelasan terkait masalah Pergub nomor 56. Untuk apa Pergub ini dibuat jika memang tidak ada fungsinya? Cukup sekian dulu. Nyawa-nyawa yang sudah ditambang. Orang
menyajikan lagu kebangsaan kita dan juga lagu kecintaan kita terhadap Kabupaten Bogor. Berapa jumlah kita? Satu. Berapa jumlah kita? Satu. Jika satu komando, maka bersama-sama kita bersuara untuk kebenaran dan juga untuk keadilan. Karena kita untuk Kabupaten Bogor ini. Hanya kita tahu untuk masalah tambang tidak ada penyelesaian. Untuk masalah PJU kita lihat sendiri mungkin. Kalau untuk wilayah Saya Haji, saya perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Rumpin yang dimana sekarang kami melakukan aksi long march dari Rumpin sampai Pendopo Bupati ini. Kurang lebih kita berjalan kaki sekitar 26 km. Dan tujuan kita ke sini semata-mata untuk meminta hak kita yang harusnya kita terima. Bagaimana terkait Perbuk yang tidak pernah terrealisasi, terkait PJU yang tak pernah ada kejelasan sampai sekarang, terus terkait fasilitas kesehatan dan jalur tambang yang nggak pernah ada kejelasan sampai saat ini. Oke. Targetnya itu untuk kedepannya seperti apa ya dengan kawan-kawan ini semuanya? Oke, mungkin targetnya saya harap pemerintah bisa cepat mengambil tindakan karena baru kemarin sudah ada korban jiwa lagi 3 orang di Rumpin khususnya yang dimana anak sekolah yang mengalami kecelakaan dengan truk pengangkut tambang itu. Jadi saya harap pemerintah bisa meleklah untuk melihat permasalahan yang ada di Rumpin karena kita tahu sendiri padahal sudah diatur dalam Perbup itu sendiri bagaimana Perbup nomor 56 itu mengatur tentang jam operasional tambang. Bahkan di portal perbatasan itu sudah dijelaskan ada jam operasional tapi nggak berfungsi sama sekali. Jadi saya harap pemerintah bisa menangani itu karena itu merupakan hal yang urgent menurut saya pribadi dan teman-teman khususnya yang datang ke sini. Ada berapa peserta? Ini kita untuk peserta tadi pas long march dari sana itu sekitar 50 orang, cuman karena memang ada keperluan lain nih kita ada 40 orang kurang lebih. Bang, tadi Camat bilang bahwa yang aksi ini bukan warga Rumpin. Mungkin tanggapannya seperti apa, Bang? Ya memang tujuannya ini bukan cuma mau warga Rumpin ya, karena kita tahu sendiri untuk permasalahan jalur tambang ini bukan cuma Rumpin dong yang terkena dampaknya, seperti Cigude, seperti Ciseeng, Parung Panjang, Gunung Sindur. Jadi memang tujuan aksi ini ya untuk menyuarakan hak-hak warga jalur tambang khususnya yang terkena dampak permasalahan tambang ini. Menanggapi statement Camat katanya bukan warga Rumpin gitu, karena sedikit yang aksi gitu. Apakah nggak ada warga Rumpin sama sekali di sini? Enggak, justru paling banyak kita warga Rumpin karena kita setelah long march itu dari Rumpin sampai ke sini. Bahkan saya baru dapat itu statement itu. Saya baru tahu. Ya. Bahkan dia tahu sendiri kalau misalkan kita dari HMR ini Himpunan Mahasiswa Rumpin yang menginisiasi kegiatan ini dan mengajak teman-teman untuk ikut aksi pada malam hari ini. Artinya Camat nggak mendukung berarti keterlaluan nggak? Kalau saya keterlaluan sekali karena ya harusnya seorang camat itu yang memperhatikan masyarakatnya itu sendiri gitu. Bang, ini ada lilin-lilin ada makna tersendiri nggak sih, Bang? Nah jadi untuk lilin ini kita sebagai bukti bela sungkawa kepada para korban karena kurang lebih selama 2 bulan ini kita ada 5 orang korban jiwa yang meninggal akibat kecelakaan jalur tambang ini. Yang pertama di Parung Panjang 1 orang dan di Rumpin 4 orang, yang terbaru 3 orang. Yang dimana 2 orang itu kemarin meninggal di tempat dan yang 1 sempat dirawat di rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia. Itu kurang waktu berapa? Terakhir kira-kira ada berapa warga yang jadi korban kecelakaan? Kurang lebih untuk 1 tahun terakhir itu sekitar 40 lebih untuk korban tambang ini. Itu korban jiwa sih. Korban jiwa semua. Dan itu apakah hanya di Rumpin aja atau terpisah di beberapa wilayah itu? Itu mungkin terpisah sama Parung Panjang, mungkin yang paling banyak itu di Rumpin sama Parung Panjang untuk korban jiwa itu sendiri. Dan bahkan ya itu yang tadi saya sampaikan ketika orasi, bagaimana adik saya juga merupakan salah satu korban. Ya kecelakaan dengan truk angkutan tambang itu. Kurang lebih 3 bulan yang lalu adik saya mengalami patah tulang. Ini patah, retak sama rahang. Alhamdulillah masih selamat. Meskipun ya tidak bisa kembali seperti awal lah. Karena memang kecelakaannya cukup parah. Nama lengkap siapa? Nama saya Muhammad Abdul Aziz. Selaku? Selaku apa di? Saya selaku koordinator lapangan di sini.
untuk aksi ini. Kalau aksi hari ini berencana sampai jam berapa dan apa aja yang akan teman-teman lakukan? Kita berharap untuk aksi ini, kita berharap sekali untuk Bupati dan Wapinde menghampiri kita, karena kalau misalkan memang Bupati dan Wapinde belum menghampiri kita akan bertahan di sini. Tetap bertahan ya. Ya, tetap bertahan. Karena ya tujuan kita ya untuk ketemu dengan mereka. Karena untuk permasalahan ini gak ada penyelesaian dari dulu. Hanya jadi jualan tiap tahun 5 tahun sekali. Kita janji akan menyelesaikan permasalahan ini, tapi nyatanya tidak ada sampai saat ini. Mau berapa korban jiwa lagi terus-terusan seperti ini? Mas kalau belum makan. Ya, gak apa nanti kita Kalau sudah makan. Kita udah beres makan, Mas. udah beres makan masalahnya. Insya Allah saya jamin Pak Bupati menemui. Tapi mohon maaf ya, hanya perwakilan saja. Ya. Sok makan dulu. Enggak, kita habis makan, Pak. Makanya itu udah habis beres. makan. Ya, kita habis makan. Diamankan dulu tuh bisa. Ya udah, gak apa di situ dulu aja. Di situ aja gak apa-apa. Jadi hari ini kan ada acara pelantikan. Nanti mungkin setelah pelantikan mohon waktu, mohon maaf kalau rada nunggu. Insya Allah Pak Bupati akan menerima. Siap. Ya. Ya, siapa? Jadi nanti mungkin perwakilannya siapa aja? Mungkin nanti ada 10 orang. Jangan banyak-banyak. 10 orang ini Pak. Tadi Ini 5 orang. perwakilan dari berbagai daerah juga, Pak. Iya kan sama bisa disampaikan. Bisa sampaikan. 10 lebih enak, Pak. Nanti sama aja. Nanti bisa yang 5 itu perwakilan menyampaikan kepada yang lain. Ini perwakilan Pak dari berbagai kecamatan juga. Iya. Biar enak juga. Berapa kecamatan? Ada Rumpin, Cigudeg, Gunung Sindur, sama Ciseeng. Parung Panjang. Berapa? Cibung Bulang. Parung Panjang. Sama Parung Kemang Panjang. hadir. Dia hadir, Pak. Membersamakan. Yang ini aja dulu perwakilan Rumpin, Ciseeng, Gunung Sindur, Kemang. Parung Panjang, Kemang, itu Bulang. aja. Dan 32, Pak. Biar 10, Pak. Punten, ya Punten. Kan sama aja. Punten. Iya kan Rumpin, Parung Panjang, Ciseeng, Ciseeng, Gunung Sindur, Cibung Bulang, Cibung Bulang. terus Kemang. Nanti bisa disampaikan dengan teman-teman yang lain. 10. Ya, 10, Sok, Pak. ya. 10 aja, Pak. Biar enak. 5 Mas. 10 biar enak, Pak. 5. Pak Bupatinya pengen seperti itu. 10 aja Pak, kita mau ngasih tahu ke Camat Rumpin bahwasanya orang Rumpin banyak di sini Pak. Iya, makanya Rumpin Masuk. Ya, Rumpin masuk. kita minta 10 orang Pak. Rumpin 10, Parung Panjang 5. Ini bentuk Iya, kekecewaan kita Pak atas statement Icang Aliudin sebagai Camat Rumpin yang mengatakan orang Rumpin tidak hadir di dalam aksi ini Pak. Ya. Mulai di absen. Coba dikoordinasikan sama. Coba diskusikan dulu lah. Ya. 5. Atau 10 orang Pak ya. Sepakat kawan-kawan 10 orang. Jangan ada 5 orang. Iya, biar deal. Ruangannya juga kecil. Gitu Pak. Apa-apa, Pak. Oke, kita diskusi dulu. Kita diskusi dulu Pak, oke ya. Oke Pak. Aman, Pak. Aman. Sip, Pak. Aman. Oke, ya teman-teman, yuk geser dulu. Ayo. Ya udah sampai jam segini. Jadi tadi dari di sub itu ada yang keluar terus menyatakan bahwa kawan-kawan siap diterima untuk audiensi, tapi hanya boleh 5 orang katanya, seperti itu sih kurang lebih. Ya cuma pihak dari masa aksi pengennya lebih dari 5 orang. Berdasarkan hasil audiensi masa aksi dengan Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Bogor beserta jajarannya terkait jam operasional, akan dilakukan pengawasan ketat yang dalam waktu dekat ini dijaga oleh Disub dengan menempatkan anggota-anggota Disub di titik portal. Mengenai realisasi jalur tambang, Pemda Kabupaten Bogor akan berupaya dengan APBD yang dimiliki dalam merealisasikan jalur khusus truk tambang sebagai alternatif jalan tambang yang dalam target 2027 dapat terselesaikan dan siap digunakan untuk khusus truk pengangkut tambang. Terkait PJU, adanya penambahan anggaran khusus untuk jumlah titik penerangan di titik-titik yang disepakati di Kabupaten Bogor. Dan terkait fasilitas kesehatan, siap meningkatkan pelayanan kesehatan dengan menaikkan kelas puskesmas khususnya di wilayah Kecamatan Rumpin
dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang diinstruksikan langsung ke Pak Bupati kepada Kadinkes.